Welcome di YouTube channel gue, video ke-7. Hari ini gue mau ngebahas semalam yang gue tonton. Ada Belanda lawan Qatar sama Inggris melawan Welsh. Kita mulai dari Belanda dulu. Belanda menang 2-0. Gol dari De Jong sama Cody Gakpo. Eh, Mereka, kalau gue bilang, menguasai pertandingan ya. Menguasai pertandingan sepanjang pertandingan 90 menit. Tapi balik lagi nih, kalau menurut gue Qatar ini ya emang nggak layak ada di Piala Dunia ya. Jadi Belanda murni menguasai pertandingan karena memang kualitas Qatar nih hancur lebur gitu. Gue mau bahas line up-nya dulu dari Belanda. Bentar. Line up-nya. Jadi di pertandingan pertama Belanda itu gue sempet em, ada highlight beberapa hal ya, terutama di lini belakang ada Matthijs de Ligt. Waktu itu Belanda melawan Senegal ya. Belakang itu ada Matthijs de Ligt, depannya nggak ada Depay karena cedera. Instead si Van Gaal make Vincent Janssen, Bergwijn sama tengahnya itu gue lupa siapa. Attacking midfieldnya. Terus tengahnya juga ada Bergwijn sama Frankie De Jong. Untuk kanan kirinya sama. Nah, oh berarti Cody Gakpo, sorry, camnya. Waktu di pertandingan pertama lawan Senegal. Di pertandingan kali ini, um, Cody Gakpo digeser ke depan, sesuai yang prediksi gue waktu itu di pertandingan pertama Belanda. Lalu di belakangnya ada Davy Klaassen. Nah, sebelahnya ada Depay nih, Memphis Depay. Jadi ini benar-benar menjadi pembeda banget ya si Memphis Depay ini. Kita lihatlah Memphis Depay itu ditarik di menit 60-an nih kalau nggak salah. Dan selama Memphis Depay bermain dan setelah diganti itu beda banget gitu secara permainan. Jadi menurut gua Depay ini bisa memberikan efek dari permainannya Belanda gitu ya. Dan terbukti dari dua gol itu ya dua-duanya gol itu ada kontribusi Depay gitu, besar kontribusi Depay di situ. Dan center back yang tadi gue bahas di awal sebelum sama Matthijs de Ligt itu diganti sama Jurien Timber. Cuman gue sempat nge-highlight left midfieldnya juga ya karena mereka bermain 4 midfielder 3-4-1-2. Left midfieldnya ini Daley Blind masih. Mungkin Van Hal juga nggak mau ambil resiko ya dengan memainkan Taro Malaysia yang menurut gua jauh bisa lebih eksplosif ketimbang Daley Blind karena Daley Blind simply speednya kurang banget ya. Jadi dari segi penyerangan dia agak dibilang jelek sih enggak, cuman agak kurang lah. Dan Jurien Timber nih bisa menggantikan perannya Matthijs de Ligt ya di pertandingan pertama. Simply karena dia lebih punya speed, nggak kaku. Jadi dan lo kan bermain 3 back ya. Kalau 3 back itu ya simply lo ketemu dengan mostly pemain-pemain yang punya speed dari winger gitu, dari tim lawan. Jadi belakang ini menurut gue udah pakem ya. Tinggal sama tengahnya itu ada Derun ya. Martin Derun ya kalau salah namanya. Dia bermain di Atlanta udah lumayan tua juga, udah lumayan senior. Tapi entah kenapa ya gue lebih prefer Cobb Miners karena Martin Drun ini masih terlalu kaku gitu. Berbadan besar dan ketika harus chase back pemain-pemain Qatar ya, ketika dia meninggalkan posisinya, chase back ke belakang pemain-pemain penyerang-penyerangnya Qatar tuh menurut gue agak kesulitan juga tuh in terms of speednya gitu. Jadi uh,
Koop Mainer sih masih better dibanding Martin de Roon nih kalau menurut gue. Cuman Van Gaal pasti punya pertimbangannya sendiri ya. Dan Davy Klaassen ini sebagai camp cukup solid sih kalau menurut gue permainannya. Yang nggak wow juga. Karena simply ya Belanda skuadnya ya pas-pasan sih gitu. Jadi Van Gaal harus putar otak setiap pertandingan kalau menurut gue mana komposisi tim yang memang pas untuk sesuai dengan kebutuhan juga gitu. Jadi ya untuk secara permainan sih Belanda murni menguasai pertandingan ya. Tercatat gue lagi lihat statistiknya 63%, 91% pass accuracy-nya. Jadi memang mereka bermain uh, lebih ke ball possession, nahan bola, dan umpan-umpan pendek antar pemain gitu. Dan yang pernah gue bahas juga di pertandingan pertama itu kan De Jong temennya kan Berghuis ya. Sedangkan mungkin kalau lo belum tahu Berghuis itu bermain lebih ke nomor 10. Jadi benar-benar nggak bisa nge-cover De Jong gitu. Yang dimana De Jong ini bermain sedikit risky lah. Dia seringkali buat manuver-manuver ke depan, membuka ruang untuk rekan-rekannya. Jadi beberapa kali pun juga sering kehilangan bola gitu. Kalau nggak ada yang cover sih kayak pertandingan pertama, beruntung mereka bisa menang 2-0. Gol yang pertama menurut gue cukup oke. Kombinasi 1-2, Davy Klaassen, Cody Gakpo sama Memphis Depay. Dan yang gol kedua itu Memphis Depay ya, kontrol yang luar biasa dalam kotak penalti depan kiper, tapi sama berhasil dihalau lah sama kipernya Qatar. Qatar murni hampir nggak ada peluang emas juga ya dari Qatar, jadi nothing can be discussed gitu. Ya intinya Qatar belum siap lah untuk di ajang Piala Dunia kali ini. Next kita lanjut ke Inggris melawan Wales. Inggris itu di babak pertama murni mereka hanya punya satu peluang kalau gue nggak salah, itu Rashford umpan dari Kane yang nggak bisa dikonversi jadi gol, one on one sama kiper Welsh. Tapi uh, ever since mereka masuk ke babak kedua itu ada pergantian posisi nih antara Phil Foden sama Rashford, yang dimana kalau menurut gue itu kan mulai gol pertama tuh di menit 50-an ya kalau nggak salah. Inggris menang 3-0 by the way. Jadi ever since si Gareth Southgate ini merubah posisinya Foden sama Rashford jadi tukar posisi, yang tadi ya Foden main di kanan, Rashford main di kiri. Babak kedua nih Rashford main di kanan, Phil Foden yang di kiri. Itu langsung dua gol cepat kalau nggak salah di menit 50-an tercetak oleh Rashford sama Phil Foden tuh. Walaupun gol yang pertama ini dari free kick ya, bukan dari set play. Golnya keren by the way, free kicknya pojok. Nah, gue juga pernah bahas nih di awal-awal video gue, pertandingan pertama juga kalau nggak salah, Inggris melawan Iran. Inggris ini mempunyai komposisi tim yang lumayan kaya lah kalau menurut gue. Terbukti ya di pertandingan ini pas mereka lawan Iran kan hampir semua beda ya, terutama di lini depan. Di pertama itu mereka pakai Mason Mount, Sterling sama Bukayo Saka. Yang sekarang instead mereka 4-3-3 lah ya kalau kita bisa bilang. Jadi Jordan Henderson sebagai box to box, Jude Bellingham sama Declan Rice. Depannya ada Kane, Rashford sama Phil Foden. Yang dimana Phil Foden dan Rashford ini dijadiin cadangan ya pas di pertandingan pertama. Tapi di pertandingan kali ini melawan Wales mereka bisa deliver. Jadi itu yang gue maksud dari komposisi skuadnya Inggris ini lumayan kaya lah. Dan Gary Southgate ya lumayan beruntung nih punya skuad yang seharusnya
bisa melaju jauh di World Cup kali ini. Tapi secara overall apakah Inggris bermain nice gitu ya? Ya oke, cuman nggak yang begitu keren juga sih kalau menurut gue. Karena terutama di babak pertama ya itu mereka murni deadlock gitu. Walaupun Walesnya juga bermain condong lebih ke belakang ya, menjaga sektor pertahanan mereka. Tapi mungkin bisa dibilang faktor setelah gol pertama Rashford yang tendangan bebas, Wales-nya agak bermain terbuka ya. Jadi mereka memang ketika bermain terbuka dapat beberapa peluang, tapi rapuhnya pertahanan dari Wales ini juga yang ngebuat Inggris bisa cetak gol kedua dan gol ketiga. Dan setelah gol ketiga menurut gue case close. Selesai pertandingan itu di menit 70-an kalau nggak salah. Jadi ya sisanya nothing special untuk dibahas. Dan conclusionnya dari dua pertandingan ini mereka jadi juara grup ya, Belanda dan Inggris. Menyusul Prancis, Brazil, lalu uh, ya baru Brazil sama Prancis ya. Ya sisanya di peringkat kedua ada USA, sama satu lagi gue lupa. Oh, Senegal. Belanda akan ketemu, berarti Belanda akan ketemu Amerika, Senegal akan ketemu Inggris. Nah, menurut gue Senegal akan mempersulit Inggris nih, karena yang pernah gue bahas juga, Inggris pemain belakang ini lumayan lambat nih, terutama Harry Maguire, Luke Shaw. Tapi kemarin untungnya Gareth Southgate menurunkan si Kyle Walker ya, yang jelas-jelas lebih punya speed dibanding Kieran Trippier. Mungkin kayak pas pertandingan pertama melawan Iran, Kyle Walker masih cedera. Jadi ya kita lihat ini akan seru menurut gue di 16 besar. Belanda yang ketemu Amerika seharusnya bisa lolos ke next round. But we'll see. I think itu dulu. Barusan gue lagi nonton Prancis. Gue akan bahas dan gue akan lihat lagi pertandingan mana yang akan seru untuk gue bahas. See you in the next video. Thanks.